Video kali ini adalah pesanan dari Bapak Ahmad di Yogyakarta. Lahan yang digunakan untuk membangun rumah ini total luasnya lebarnya 10 meter dan panjangnya 27 meter. Konsep rumah ini adalah konsep rumah mewah. Di bagian depan rumah joglo dan di belakang adalah rumah limasan. Dan ini di samping rumah dibuat septic tank atau peresapan juga ada. Jadi ada dua, yang satu sebagai tampungan kotor, yang satunya sebagai peresapan. Kemudian di sampingnya lagi adalah water torrent untuk air, dan ini dibuat agak tinggi biar airnya mengalirnya lebih deras lagi. Selanjutnya setelah pondasi dibuat, dikasih uruk. Dan ini ketinggian pondasi dibuat 1 meter dari atas tanah. Terus di bagian depan dan di samping sebelah kiri itu dibuat tangga. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 trap dengan lebar tangga masing-masing itu 50 cm. Terus di bagian belakang, di bagian rumah limasan itu dikasih seluf besi di bagian bawah, karena nanti di atasnya dikasih dinding tembok. Dan ini sebagai hunian, dan konsepnya adalah konsep rumah mewah. Kemudian di pinggir-pinggir dan di tengah itu dibuat cor seluf besi juga untuk pengikat tembok. Ketinggiannya untuk bagian tengah itu 3,5 meter dan pinggir itu selisihnya 70 cm. Dan gebyok di bagian depan menggunakan gebyok full ukir motif Jawa Tengah atau motif Jepara. Kemudian di bagian belakang sebelah kiri itu dibuat gawang pintu kaca menggunakan pintu geser, sehingga tidak banyak menyita ruang. Terus untuk bata ini menggunakan bata expose. Jadi nanti tampilannya seperti ini di bagian depan. Terus di cor tiang semua dilapisi bata juga, sehingga menimbulkan kesan kokoh dan kuat. Karena seluf besinya ini ukuran 10x10 atau 10x12, kemudian ditambahin bata di sekelilingnya, jadi menjadi lebih tebal lagi, sehingga satu tiang itu rata-rata 20x20 cm. Terus di atas tembok itu dibuat seluf juga, seluf besi. Kemudian di atasnya dikasih blender pengeret untuk peletakan atap. Terus di bagian tengah ini dibuat under tutur suwunan, dan ini bentangan sekitar 6 meteran, jadi lumayan lebar, sehingga untuk pengamanan lebih kuatnya itu dikasih cor di bagian bawahnya itu sebelum dikasih blender pengeret. Terus ini di pinggir juga udah dikasih blender pengeret, dan di teras juga dikasih kayu. Tapi kalau untuk bagian teras itu atasnya itu misalkan nggak dikasih seluf besi atau cor besi, itu kuat dan cukup hanya menggunakan kayu saja, karena jarak antar tiang itu tidak terlalu jauh, jadi maksimal 2 meter. Beda kalau yang bagian tengah, karena bagian tengah itu jarak antar tiangnya itu bervariasi, ada yang 2,5, ada yang 3 meter, jadi harus dikasih seluf besi di bagian atasnya. Untuk bagian usuk menggunakan usuk ukuran 4x6, bisa juga menggunakan ukuran 5x7. Ya, ukuran 5x7 biar kelihatan lebih kokoh lagi.
Selanjutnya reng menggunakan ukuran 2 x 3 cm. Dan di bagian depan ini disambung dengan rumah joglo. Rumah joglo bagian depan ini konsepnya untuk pendopo. Konsepnya untuk pendopo atau ruang pertemuan atau tempat berkumpul. Di atas di bagian tiang ini, di bagian tiang sebelum dikasih belantar pengerat dikasih sunduk dulu, ada 4 sunduk. Kemudian di paling atas itu dikasih belantar pengerat. Selanjutnya di bagian dalam dibuat tumpang sari, yaitu tumpang sari dalam. Jumlahnya ada 1 2 3 4 5 tumpang sari. Kemudian di atasnya dikasih tutup papan. Selanjutnya setelah tumpang sari dalam dibuat tumpang sari luar. Jumlahnya 1 2 3 4 5 trap juga. Kemudian tutur di bagian pojok ada 4 pojok dibuat tutur, terus suwunan. Dan di bagian bawah ini, di bawah tiang ini dikasih umpaknya itu bagusnya dari batu candi atau batu hitam. Itu di toko-toko banyak, di toko bangunan atau di toko pengrajin batu, batu tempel atau batu khusus untuk umpak juga ada. Dan bagus lagi itu untuk umpaknya itu dibuat yang ada ukirannya itu, jadi kesannya lebih kokoh, lebih mewah, lebih istimewa. Ini selanjutnya di bagian pinggir, di bagian tiang pinggir dibuat tutur ada 4, tapi antar tutur satu dan lainnya itu dikasih tambahan balok itu biar lebih kuat lagi, dan juga untuk mengurangi ukuran usuk. Jadi jarak antar tiang utama ke tiang pinggir itu sekitar 3 meter lebih, jadi bisa dikasih 2 usuk. Kemudian di bagian dalam, di bagian tengah itu dikasih meja kursi, bisa untuk tempat santai, tempat ngopi, atau kalau mau buat acara pertemuan tinggal digeser meja kursinya, kemudian bawahnya dikasih tikar atau kasih permadani sehingga menjadi ruangan yang cukup luas. Selanjutnya untuk reng di rumah joglo juga menggunakan reng ukuran 2 x 3, dan untuk usuknya tadi sama seperti rumah limasan menggunakan usuk ukuran 4 x 6. Tapi sekali lagi kalau mau bagus dibuat ukuran usuk yang 5 x 7. Kemudian di pertemuan antara rumah joglo dan rumah limasan dibuat talang. Talang ini untuk mengalirkan air, dan bisa kita atur mau diarahkan ke sebelah kanan atau bisa ke sebelah kiri, tinggal diatur kemiringannya saja. Kalau mau dialirkan ke sebelah kiri berarti talang dibuat yang sebelah kiri itu lebih rendah dari sebelah kanan. Sebaliknya kalau mau dialirkan ke sebelah kanan, itu yang bagian kanan dibuat lebih rendah daripada sebelah kiri. Selanjutnya dikasih resplang. Resplang ini fungsinya selain sebagai penghias atap juga sebagai penahan air. Jadi air yang jatuh dari genteng itu tidak tampias ke ruangan karena tertutup atau terhalang oleh resplang. Dan resplang kali ini dibuat seperti ukiran, jadi kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Dan untuk genteng menggunakan genteng tanah liat, dan untuk wuwung juga menggunakan wuwung tanah liat. Agar kesannya lebih keren, lebih mewah, itu untuk bagian wuwung itu sebaiknya dikerbus, dan motif ukiran bisa memilih.